Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anak kelas 1? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng belajar tentang tematik untuk bagian matematikanya. Siapin bukunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar walaupun masih belajarnya dari rumah. Harus tetap semangat ya, karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa belajar dengan kondisi pandemi seperti ini. Sementara Allah berikan kepada kita kemudahan, jadi kita tetap bisa belajar walaupun dengan guru di sini dan kalian belajar di rumah ya. Ada medianya yang kita bisa buat belajar. Hari ini di pembelajaran 3 ini kita mau belajar tentang muatan matematika, yaitu mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Tidak baku itu apa sih, Bu? Tidak baku itu berarti tidak resmi sebenarnya ya, tapi bisa dipakai untuk belajar ya. Kalau ininya kan nanti kalian kalau udah kelasnya lebih tinggi lagi, kalian bisa ya. Tapi kalau yang ini kita belajarnya yang masih mudah-mudah, yaitu perhatikan satuan tidak baku berikut. Ada berapa di situ satuannya? Tiga ya. Ada depa. Depa itu dari ujung jari sebelah kanan sampai sebelah kiri atau sebaliknya ketika tangan kita direntangkan, itu depa ya. Biasanya kalau kita sekolah tatap muka, kita bisa langsung praktek mengukur berapa depa panjang kelas. Nanti semuanya rebutan mengukur tembok 1, 2 gitu ya. Kalau sekarang kalian bisa mengukur misalnya berapa depa panjang mobil ya. Nanti kamu ukur bareng-bareng mamahnya atau bareng-bareng adiknya atau ayahnya, diukur di rumah itu dengan satuan depa itu. Kalau yang resmi kan kita pakai meteran ya, tapi kalau ini yang lebih mudah untuk anak-anak yaitu satuan depa. Kemudian kita juga bisa mengukur satuan panjang benda itu dengan satuan tidak baku, yaitu jengkal. Jengkal itu dari ketika kita rentangkan jari kita dari ujung boleh yang kiri boleh yang kanan, dari ujung ibu jari sampai kelingking kita rentangkan. Kamu hitung misalnya, kalau biasa di kelas Bu Fani ajarin semuanya itu untuk mengukur berapa jengkal panjang meja, dihitung semua, panjang kursi berapa jengkal, atau panjang buku tematiknya kalian bisa dihitung ya. Caranya gampang, yaitu jarinya dilebarkan, kemudian kalian hitung berapa jengkal. Yang gampang-gampang aja buku tematiknya deh dihitung, coba berapa jengkal ya. Nanti bundanya yang ngecek. Kemudian ada satuan tidak baku, yaitu hasta. Hasta itu dari ujung jari kita sampai ke siku ya. Itu hitungannya lebih mudah sekali ya. Nanti kamu juga bisa ngitung, Bu aku mau ngitung panjang meja makan, boleh. Aku mau pakai depa, jengkal, sama hasta semuanya aku mau pakai, biar aku tahu panjangnya beda-beda enggak ya. Pasti beda ya, karena depa itu lebih panjang ukurannya ketika kita merentangkan tangan. Kemudian kalau jengkal itu dengan jari telapak tangan ya, dari ujung ibu jari sampai ke kelingking. Kemudian untuk satuan hastanya, kamu cara mengukurnya dari ujung jari, boleh dari tengah-tengahnya ya, sampai ke siku ya. Kemudian perhatikan satuan tidak baku berikut ya. Ukuran depa itu dari kedua ujung tangan. Ingat-ingat ya, mudah ya. Dari kedua ujung tangan. Jadi kamu lebarin kayak mau jadi pesawat seperti itu, kamu ukur ya. Bisa dari yang mau diukur yang panjang-panjang sih biar mudah ya, seperti dinding kamar ya, atau lebar teras itu temboknya berapa ini ya, depa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua hasta, yang kedua jengkal. Jengkal itu ukurannya dari jari kelingking sampai ibu jari ya.
orang dewasa atau mama-mama di situ sama anak-anak, kalau kamu mau ngecek mama ukuran jengkalku sama mama beda nggak? Pasti beda karena orang dewasa jarinya tangannya lebih panjang ya. Jadi nanti cara ngitungnya kalau dari jengkal itu dari jari kelingking atau ibu jari sampai ke ibu jarinya. Kemudian yang ketiga, satuan hasta itu dari siku sampai ujung jari tengah ya. Itu untuk satuan panjang. Kemudian di sini kita juga akan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Sebenarnya ini gampang banget ya. Bisa langsung kita lihat dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya bundanya beli mangga sama beli stroberi. Kamu langsung tahu ya, kalau mangga itu pasti lebih berat daripada stroberi. Di sini juga ada contohnya. Semangka lebih berat daripada pisang, benar ya, karena semangka lebih besar. Kemudian ada lagi pisang lebih berat daripada stroberi, ya karena stroberi kecil itu pasti kalau ditimbang tidak begitu berat ya. Jadi itu satuannya ketika kita mengukur berat dengan satuan tidak baku. Satuannya apa? Lebih berat, lebih ringan, atau sama ya. Kemudian di sini ada contoh mengukur satuan berat dengan timbangan sederhana ya. Kita bukan pakai timbangan yang kayak mama-mama atau ibu-ibu jualan ya. Ini timbangannya kita ukur dengan satuan benda lain. Jadi berat satu tas itu kan besar. Itu beratnya sama dengan berapa buku? Coba dihitung bersama-sama di situ. Berapa bukunya? Yang tas 1, 2, 3, 4 ya. Jadi satu tas itu beratnya sama dengan berat 4 buku. Gimana kita tahu kalau beratnya itu sama? Yaitu kalau timbangannya itu udah seimbang, berarti itu sama berat. Kemudian bisa juga kamu menimbang di situ pepaya dengan mangga. Coba kita timbang berapa berat pepaya itu. Ketika kamu timbang, ternyata beratnya seimbang ketika mangganya ada 4 ya. Jadi berat satu pepaya itu sama dengan berat 4 mangga. Oke, Bu Fani mau contohkan dengan yang memakai berat pakai timbangan sederhana ya. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Nah, ini kamu kalau di rumah, Bu, tapi di rumah aku tidak ada timbangan seperti itu. Boleh pakai ini. Biasa kalau di kelas Bu Guru pakai timbangan sederhananya pakai ini. Ketika di rumah tidak ada timbangan yang seperti gambar itu, yang tas sama mangga, kamu boleh pakai timbangan sederhana dari gantungan seperti ini ya. Kalau di kelas, bu guru kelas 1 biasanya pakai ini. Ini lebih mudah dipahami dan juga lebih jelas. Nanti timbangan kamu boleh berikan plastik apa aja yang mau kamu timbang. Boleh dengan satuan yang untuk penyeimbangnya boleh misalnya kelereng atau pensil atau apa yang ada di rumah ya. Misalnya balok ya. Misalnya ini, Bu Fani mau timbang mainan. Nanti kalau mau bikin di rumah digantungin ya, biar nanti lebih kelihatan nih. Ketika mainan ini Bu Fani timbang, ternyata lebih berat ke sebelah ya. Bu Fani mau timbang mainan ini dengan cara menambahkan pensil. Pensilnya berapa ya agar mainannya ini seimbang? Harusnya digantung ya ini ya. Bu Fani hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, agak banyak sih, 7, 8, 9 ya. Masih kelihatan ya ini. Jadi mainannya kamu bisa nanti bikin pakai gantungan, kamu taliin bisa dipaku atau di tali apa saja, kemudian pakai plastik. Nah, jadi ternyata timbangan ini, satu mainan kereta ini Bu Fani timbang ini seimbang ketika Bu Fani kasih sebelahnya dengan 9 pensil ya. 1, 2, 3, 4, 5 iya.
Jadi itu namanya penyeimbangnya. Kita cara mengukurnya dengan satuan berat yang tidak baku ya. Ternyata satu mainan setelah Bu Fani timbang itu seimbang dengan berat 9 pensil nih ya. Nanti kalau di rumah kamu bisa membuat sendiri. Bu, aku adanya kelereng di rumah, boleh ya? Pakai kelereng boleh. Nanti yang ditimbang boleh apa aja, misalnya buku, tempat pensil, rautan ya. Bisa kalau di kelas rebutan, aku aja yang nimbang gitu. Nanti boleh sama adiknya ya. Biasanya pakai gantungan baju ini lebih jelas. Kemudian sudah selesai ya. Jadi itu cara belajar muatan matematika khusus hari ini, yaitu tentang satuan panjang, mengukur panjang dengan satuan tidak baku tadi ya, depa, hasta, kemudian jengkal, kemudian mengukur berat dengan satuan tidak baku, yaitu lebih berat atau lebih ringan atau sama dengan benda-benda di sekitar kita. Begitu ya. Nanti kalau sudah mendengarkan video ini, boleh deh dikerjakan latihan akhir subtemanya yang muatan matematika. Kemudian kalau kamu sudah membuat di rumah, praktek langsung dengan tadi cara mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, bisa memakai gantungan baju seperti Bu Fani. Kita sekarang belajar lagi tentang membandingkan tinggi atau benda. Ini bisa gampang ya. Coba ada benda apa di situ? Paku, krayon, kemudian apa? Pensil dan kuas ya. Kuas itu untuk melukis ya. Coba sekarang untuk paku, dari atas deh, kuas itu lebih panjang daripada pensil, benar nggak? Benar ya, karena dari bentuknya pun sudah terlihat di situ. Kuas paling panjang. Kemudian ada paku itu lebih pendek daripada pensil. Iya ya, apalagi di situ. Bahkan dia paling pendek di antara yang lain ya. Kemudian yang terakhir, paku itu lebih pendek daripada krayon. Benar ya? Karena emang dia yang paling pendek. Kemudian yang paling panjang adalah kuas ya. Nah, untuk benda-benda ini, membandingkan tinggi dan panjang benda, kamu pun boleh di rumah untuk praktek atau latihan langsung dengan benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya apa? Misalnya bolpen ayah, kemudian penghapus adiknya, kemudian misalnya gayung kamar mandi, itu bisa diukur ya ketika sudah disusun. Nanti mana yang paling panjang? Misalnya sapu juga bisa ya. Kita ukur 4 benda, misalnya sapu, bolpen, sama penghapus, 3 aja ya. Benda yang paling pendek itu adalah penghapus. Untuk sapu itu paling lebih panjang daripada bolpen, seperti itu ya. Nanti boleh memakai benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih. Hari ini sudah cukup belajarnya. Kita belajar tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku, yaitu apa? Hasta, jengkal, dan depa ya. Kemudian ada mengukur satuan berat ya, tadi ya, lebih berat, lebih ringan ya. Kemudian membandingkan tinggi atau panjang benda, yaitu apa? Lebih panjang, lebih pendek, atau sama dengan ya. Setelah ini boleh dikerjakan latihan akhir subtemanya untuk yang muatan matematika saja. Kemudian kalau sudah boleh difotokan dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Terima kasih. Tetap semangat terus belajarnya walaupun masih dari rumah. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Bu Fani akhiri ya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.